Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan sebuah penjelasan, yaitu tentang usaha jasa yang kami susun dalam makalah ini, dan sebagai prasyarat untuk UAS akhir semester ganjil seperti itu. Di sini dalam pembahasannya yaitu mengenai servis elektronik ya, seperti HP dan komputer. Oke, langsung saja kita ke dalam pembahasannya. Di sini ada investasi awal untuk peralatan servis dari obeng plus dan minus, lalu tang, kimping dan potong, lalu solder, power supply, kemudian komputer untuk perangkat itu sendiri dan juga laptop, kemudian multitester, lampu belajar dan juga kursi. Untuk total investasi awal ini mencapai 8.700.000 rupiah ya. Sorry, 7.000. Oke, kemudian ada peralatan penunjang dari servis ini, ada lem, kemudian isolator, kawatimah, pinset, kuas dan juga skrup ya. Ini merupakan peralatan penunjang untuk usaha jasa dari servis elektronik ini ya. Untuk totalnya yaitu 705.000 rupiah. Oke, lanjut ke pengembangan usaha. Untuk pengembangan usahanya, modal kerja awal untuk 1 bulan yaitu gaji karyawan, marketing, admin, teknisi elektronik, internet dan listrik, dan lain-lain. Untuk total keseluruhan yaitu 19.712.000. Oke, kemudian lanjut ke asumsi rincian untuk penyusunan dari peralatan yang kita pakai ya. Pertama ada obeng plus dan minus, biaya tetapnya 20.000, umur ekonomisnya 2 tahun. Nilai penyusunannya adalah 6.250. Kemudian tang, cimping dan potong, nilai tetapnya 50.000, umur ekonomis 2 tahun. Lalu penyusunnya sebenarnya 12.500. Lalu solder, power supply, komputer, laptop, multitester dan lampu belajar, kemudian kursi. Dan dari masing-masing tersebut jika ditotalkan yaitu penyusunan dari umur ekonomis ini adalah 1.248.750 rupiah. Lanjut kepada proyeksi penjualan. Untuk proyeksi penjualannya yaitu jumlah penjualan pada server smartphone. Untuk HP mati total Sebanyak data, ya, terus perbaikan backlog, perbaikan email hilang. Jumlah penjualan smart servis komputer, jasa instalasi software, jasa rakit PC, jasa tukar tambah, pemasangan jaringan LAN atau WLAN. Nah, itu masing-masing sudah disebutkan ya Kak Dela ya. Untuk per tahunnya kita seperti contoh HP mati total mendapat 300 orderan seperti itu ya, dan seterusnya. Lalu ke harga penjualan. Untuk harga penjualannya ini servis smartphone-nya yaitu untuk HP mati total, restore data, perbaikan backlog, perbaikan email hilang. Untuk servis komputernya ini bisa jasa instalasi software, jasa rakit PC, jasa tukar tambah, pemasangan jaringan LAN atau WLAN. Nah, itu sudah tertera untuk harga per tahunnya, yaitu dengan HP mati total harganya untuk jasanya sebesar 200.000 rupiah, kemudian restore data yaitu 100.000 rupiah, lalu perbaikan backlog sebesar 125.000 rupiah, kemudian perbaikan email hilang sebesar 95.000 rupiah. Masing-masing ada kenaikan di per tahunnya ya. Lalu seperti pada servis komputer juga dia per tahun naik berapa persen seperti itu ya, 2-5%. Kemudian untuk jumlah penerimaannya dari total per tahun dan jumlah penjualan bisa langsung diputarkan. Untuk uraian servis smartphone-nya yaitu HP mati total, reset data, perbaikan backlog, perbaikan email
hilang. Total penerimaannya untuk tahun 2024 sekitar 109.620. Untuk Ya, servis komputer ya. Tadi itu adalah dalam servis smartphone ya khususnya. Kemudian kita lanjut kepada servis komputer dari jasa instalasi software ya. Untuk jumlah order sebanyak 150. Kemudian di sini dengan harga jasa instalasi software sebesar Rp150.000. Kemudian tinggal dikalikan saja 150.000 dikalikan dengan 150 ya. Di sini menghasilkan sebesar Rp22.500.000 dan juga seterusnya ya. Dan untuk total penerimaan dari tahun ke tahun itu sebesar Rp92.941.000. Nah, kemudian ini adalah gambaran ya alur dari beberapa proses untuk jasa ini, seperti pembetulan dalaman CPU, kemudian ganti baterai, lalu ada instalasi-instalasi yang tertera pada gambar tersebut. Kemudian apa sih yang membuat kita untuk memilih jasa bisnis ini? Dalam pembahasannya bisa langsung dijelaskan oleh Kak Reza. Ya, servis elektronik ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbaikan alat-alat elektronik yang dapat membantu masyarakat. Mengingat bahwa alat-alat elektronik merupakan salah satu alat untuk melengkapi kebutuhan hidup yang dapat mempermudah kita untuk melakukan suatu kegiatan. Pada masa sekarang ini, sistem informasi sekarang telah menjadi suatu keunggulan yang ada dalam dunia usaha. Banyak perusahaan bersaing untuk mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin karena tolak ukur suatu usaha. Sistem informasi aplikasi web ini salah satu solusi bagi servis elektronik untuk membantu, mempermudah dan mengatur kinerja perusahaan, terlebih dalam menyampaikan informasi atau sebagai komplain pelanggan. Oleh karena itu, pentingnya suatu sistem informasi bagi perkembangan suatu usaha ke depan, dan tidak sedikit nilai investasi yang akan dikeluarkan usaha ini untuk membuat sistem informasi di dalam usaha tersebut. Maka pentingnya untuk mengelola suatu sistem informasi itulah maka sekarang ini mulai dilakukan pembuatan yang dapat meningkatkan kinerja maupun pelayanan secara maksimal. Dilihat dari pentingnya kehadiran suatu sistem informasi yang baik pada usaha ini guna untuk menunjang dan menjamin kelancaran dari usaha serta untuk mencapai sasaran yang telah dibuatnya. Oleh dari itu, maka kami sebagai kelompok empat mengambil servis elektronik ini sebagai materi yang ingin kami presentasikan. Selanjutnya ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil sebagai rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah pelanggan agar tidak datang langsung ke perusahaan untuk melakukan servis? Yang kedua, bagaimanakah merancang aplikasi website untuk memberikan pelayanan keterhubungan dengan pelanggan? Yang ketiga, bagaimanakah praktik servis laptop dan smartphone? Selanjutnya ada gambaran alur kerja. Yang pertama, customer datang menuju resepsionis menuju proses checking kerusakan. Proses checking kerusakan terbagi menjadi dua. Yang pertama, temuan kerusakan. Setelah itu penentuan lamanya kerja. Setelah itu pembayaran. Setelah pembayaran selesai. Dan proses checking yang kedua adalah penentuan harga. Setelah penentuan harga, pengambilan barang. Setelah pengambilan barang, pembayaran, dan setelah itu selesai. Nah, itu merupakan beberapa alur kerja ya yang terdapat pada alur kerja untuk susunannya untuk jasa elektronik service yang kita buat ya.
Lalu dalam pembahasan mengenai masalah-masalah yang sudah disebutkan oleh Kak Yusuf Rezi, mungkin bisa langsung disebutkan oleh Kak Dela, kemudian urut ke Pak Reza. Untuk pembahasannya yaitu dalam melakukan pelayanan kini semakin canggih dengan kemajuan teknologi seperti halnya aplikasi atau website. Nah, agar pelanggan tidak perlu datang langsung ke perusahaan seperti rumusan masalah yang ada mengenai pelayanan dalam servis elektronik ini, untuk melakukan servis elektronik seperti servis handphone dan laptop, perusahaan dapat menyediakan layanan servis jarak jauh atau remote service yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses bantuan teknis melalui telepon, email, atau aplikasi khusus. Selain itu, perusahaan juga bisa memberikan opsi penerimaan atau pick up service, di mana pelanggan dapat mengirimkan perangkat mereka untuk diperbaiki dan dikembalikan setelah selesai. Mengintegrasikan teknologi seperti aplikasi perbaikan online atau portal pelanggan juga dapat membantu pelanggan untuk melacak status servis mereka tanpa harus datang langsung ke tempat perusahaan. Dengan mengimplementasikan strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan sambil meminimalkan kontak fisik yang tidak perlu. Ya, dalam merancang aplikasi website untuk memberikan pelayanan keterhubungan dengan pelanggan dalam konteks servis elektronik seperti servis handphone dan laptop, langkah awal yang harus diambil adalah mengumpulkan persyaratan dengan cermat, memahami kebutuhan pelanggan dan jenis layanan yang akan disediakan secara jarak jauh. Kemudian desain antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan agar pelanggan dapat dengan mudah menavigasi situs web dan mengakses layanan yang mereka butuhkan. Kemudian dalam praktik servis handphone dan laptop melibatkan proses perbaikan dan pemeliharaan perangkat elektronik tersebut untuk memastikan kinerjanya optimal. Pada umumnya proses ini dimulai dengan penerimaan perangkat dari pelanggan, di mana teknisi akan melakukan pemeriksaan awal untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Selanjutnya perangkat akan dibersihkan dan dianalisis lebih lanjut untuk menentukan solusi perbaikan yang diperlukan. Teknisi akan melakukan perbaikan sesuai dengan masalah yang diidentifikasi, baik itu perbaikan perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah, itu merupakan sebuah penjelasan dari masalah-masalah yang ada yang sudah dituliskan atau dicantumkan dalam makalah ini ya. Kemudian untuk kesimpulannya bisa langsung dijelaskan oleh Kak Yusuf Fahrezi dalam penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan. Silakan Kak Yusuf. Baik. Selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan materi di atas, praktik servis handphone dan melibatkan serangkaian langkah yang komprehensif, mulai dari penerimaan perangkat hingga penyerahan kembali kepada pelanggan. Proses ini mencakup identifikasi masalah perbaikan perangkat keras dan lunak serta pengujian untuk memastikan kinerja yang optimal. Dengan dukungan layanan pelanggan yang responsif, praktik ini bertujuan untuk memberikan solusi yang efektif dan memuaskan bagi pelanggan. Dengan demikian, servis handphone dan laptop tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, tetapi juga pada pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah saran sebagai tambahan untuk meningkatkan praktik servis handphone dan laptop. Ada beberapa saran yang bisa diterapkan. Pertama, meningkatkan transportasi dan komunikasi dengan pelanggan dengan memberikan pembaruan secara berkala tentang status perbaikan perangkat mereka. Kedua, mengembangkan sistem pelacakan online yang memungkinkan pelanggan untuk melacak perjalanan perbaikan perangkat mereka secara real time. Ketiga, menyediakan layanan pelanggan yang lebih terjangkau dengan mengintegrasikan opsi self-service seperti panduan pemecahan masalah online atau forum diskusi pengguna. Kayak
Baik, sudah berakhir kita dalam penjelasannya mencapai kesimpulan dan saran. Itu merupakan alur dari perusahaan jasa ya, atau usaha jasa yang kita paparkan untuk makalah ini ya, yaitu servis elektronik dari investasi awal, kemudian dari alur proses dari kegiatan jasa tersebut. Lalu kemudian kita juga menyebutkan latar belakang, rumus lamasan yang ada itu kita dapat atau inovasi dari latar belakang yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian ada pembahasan juga yang sudah dipaparkan tadi oleh teman-teman kita, dan juga kesimpulan dan saran yang memang menjadi sebuah jawaban dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi ya. Lalu sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.